Selamat pagi. Silakan duduk, silakan duduk. Gak ada meja ya. Kita sini gak ada meja. Excited banget hari ini karena ini pertama kali gue sharing di tempat ini. Walaupun ini bukan pertama kali gue melayani Tuhan di tempat ini gitu ya. Zaman dulu kira-kira ketika umur gue masih kepala 2, gue dulu pelayanan di tempat ini lama lah pokoknya. Dan dulu, sorry ini patah juga nih boleh. Aduh, saking excited matahin mimbar nih, gak ada dosanya kan ya matahin mimbar. Bisa-bisa ya, dipegang langsung patah. Oke, sampai mana gue tadi? Zaman gue dulu gue melayani tempat ini, dulu banyak menghabiskan waktu gue sebagai MC gitu ya. Kalau sekarang MC Games ya, bukan MC pernikahan atau apa bukan, tapi MC Games dulu sering. Kalau sekarang ada Iksan, ada Omi, ada siapa lagi MC zaman sekarang? Kepan ya, Gary. Emang Gary MC? Nah, terus gue lihat tuh sekarang puji Tuhannya jemaat pada santun-santun ya. Kalau ada peraturan apa pada iya aja, nggak ada yang protes. Zaman gue dulu seperti oposisi pemerintahan zaman sekarang. Setiap kata-kata yang gue keluarin pasti selalu, apaan tuh? Peraturan apa itu? Semua orang gak suka gitu ya. Jadi puji Tuhan terjadi revival di tempat ini. Dalam hal kesantunan ya terutama ya. So kita mungkin pindah ke tempat yang lebih, jangan sebut lebih kecil lah, lebih intim. Asik. Lebih intimate, bisa lihat satu sama lain secara jelas gitu ya. Tapi mau tempatnya kecil, mau tempatnya gede, gue percaya Tuhan selalu bisa bekerja dimanapun itu. Amin. Amin. So, semoga yang excited bukan gue doang, tapi teman-teman juga excited untuk belajar di part yang terakhir dari series The Good Work. Bagi teman-teman mungkin yang baru pertama kali hadir atau ada yang skip, yang lupa mungkin ini series tentang apa. Jadi ini series ngomongin tentang panggilan. Gereja kita, Om Wiryo, gembala kita sering ngomongin bahwa kita harus hidup dalam panggilan yang Tuhan udah tetapin. Kita harus menghidupi destiny yang sudah Tuhan tetapin. Kenapa? Karena gue percaya kita diciptakan secara sengaja. Gak ada yang, aduh gak sengaja jadi Ehud. Gak ada tuh Tuhan, aduh kentut. Jadi siapa? Gue gak mau sebut nama. Takutnya, aku dari kentut diciptakan, enggak ya. Tapi setiap dari kita diciptakan secara sengaja, amin. Ketika seorang pencipta menciptakan sesuatu, pasti ada fungsi dan tujuan yang dia sematkan di ciptaan tersebut, bener gak? Ketika pencipta mikrofon, dia pasti di otak udah mikir, ini mikrofon gunanya untuk mengeraskan suara. Ketika orang bikin kursi, pencipta udah mikir, ini gunanya suatu saat dia akan didudukin. Mungkin yang dudukin akan orangnya berat, 70 kilo, 100 kilo, 200 kilo, gue gak tahu. Tapi yang jelas gunanya adalah untuk didudukin. Kursi aja ada tujuannya, apalagi setiap kita teman-teman. Setiap kita punya tujuan yang spesifik, yang sekarang tugasnya adalah kita nyari. Apa sih tujuan kita hidup? Bukankah itu pertanyaan terbesar dalam hidup ini? Right? Dan lewat series The Good Work kita coba belajar gimana seorang Nehemia, orang biasa, rakyat, ya gak dibilang rakyat jelata juga lah ya, tapi dia orang yang biasa, bukan yang punya super power, bukan yang kesannya wah banget, tapi dia loh orang biasa yang dia cuma pengen tahu gini, apa panggilan Tuhan, apa yang harus gue kerjain dan gue mau kerjain. Gue mau remind lagi, gue mau recap gitu ya 3 part sebelumnya bahwa Nehemia tuh orang biasa. Kalau kata Iksan dia itu butler untuk raja. Nama rajanya adalah Artasasta, ini agak ribet ya, dari kerajaan Persia. Dia Alfrednya si Batman kalau kata Iksan, betul ya? Kalau kalian nonton Batman nih ada selalu ajudannya satu orang, namanya Alfred. Tujuannya dia adalah menjadi konsultan untuk raja. Nah, Nehemia ini adalah dari kaum Yahudi. Dia orang Yahudi. Ratusan tahun sebelum masa Nehemia hidup, kampung halamannya Yerusalem itu dihancurin sama kerajaan Babilonia. Pada saat itu Babilonia dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Jadi hancur, curcur, rata sama tanah. Ya. Terus orang-orangnya gak cuma menjadi tawanan tapi juga di-exile, diasingkan. Lalu suatu hari saudaranya Nehemia datang ke tempat Nehemia bekerja gitu ya.
ngasih tahu, Nehemi, ini biar singkat aja ya, Nehemi ya. Gue punya teman namanya Nehemi, cuma gue bilang Nehemi gitu. Nehemi, tahukah kamu bahwa rakyat Yerusalem nih hancur keadaannya, lagi menderita, nggak tahu kalang kabut, nggak tahu nih arah mau dibawa kemana. Singkat cerita, hati Nehemi hancur mendengar kabar ini. Terus akhirnya dia bingung dia mesti ngapain. Dan habis itu dia ngapain? Dia berdoa. Ketika dia bingung, dia cuma bisa berdoa. Bukan dengerin lagu-lagu galau. Mungkin zaman itu belum ada Spotify ya. Tapi dia berdoa. Nggak cuma sekali, nggak cuma 2 kali. Dia berdoa, Alkitab mencatat 12 kali. Wow. Akhirnya setelah mencari dan mendapatkan jawaban Tuhan, dia minta izin kepada raja. Kayaknya gue mesti pulang kampung. Kampung gue hancur bro, rata sama tanah. Kayaknya ini jawaban Tuhan dan gue harus pulang membangun kembali Yerusalem. Singkat cerita, dia cabut. Dia tinggalin pekerjaannya, dia pulang ke Yerusalem, dia kumpulin orang-orang yang cukup gila gitu ya. Dia mau sama-sama, ayo bangun kembali Yerusalem. Karena sebelumnya gak ada yang berhasil teman-teman. Ada yang mencoba tapi gak berhasil, ada yang bahkan gak berani mencoba. Dan dia akhirnya, Nehemia dan teman-temannya membangun kembali kota Yerusalem, membangun kembali tembok Yerusalem. Awalnya gak mudah, Alkitab mencatat, tapi secara perlahan, temboknya mulai kelihatan. Nah, Venu bilang minggu lalu, ketika kita mulai progress, opposition will rise. Oposisi itu akan muncul. Sama ketika gue nge-MC, selalu akan ada oposisi yang gak suka dengan rules yang gue buat. Begitupun sama Nehemia, begitu dia mulai bergerak dalam panggilan Tuhan, mulai muncul orang-orang yang gak suka, mulai muncul si musuh-musuh ini. Yang tugasnya apa? Yang mereka pengen adalah mereka gak suka dengan apa yang lu kerjain, mereka gak suka dengan yang Nehemia kerjain, dia pengen hancurin Nehemia. Kalau mereka gak bisa ngancur Nehemia, mungkin mereka melakukan hal lain. They will distract him. Bagi teman-teman yang mulai masuk ke dalam panggilan, mulai menemukan panggilan, mungkin musuh gak bisa langsung hancurin, karena kalian baru mulai gitu ya. Kalian lagi semangat-semangatnya, tapi musuh bisa mendistract kalian. Mengalihkan pandangan kalian, supaya kalian gak fokus lagi dengan panggilan Tuhan. Dalam kasus ini, supaya Nehemia gak fokus lagi bangun tembok, tapi supaya Nehemia fokus dengan hal lain. Lewat apa musuh-musuh Nehemia di sini? Kita akan belajar dari Nehemia pasal yang ke-6, muncul 3 sekawan. Bukan sekawan yang baik, tapi sekawan yang tidak baik. Ya. 3 orang ini bernama Sanballat, Tobia, dan Geshem. Akan gue bacain ya. Nehemia 6 pasal 6, ayat yang pertama dan kedua bilang seperti ini. When word came to Sanballat, Tobiah, Geshem di Arab, bukan Reza Arab, and the rest of our enemies that I had rebuilt the wall, and not a gap was left in it. Though up to that time I had not set the doors in the gates. Sanballat and Geshem sent me this message. Come, let us meet together in one of the villages on the plain of Ono. Jadi Sanballat dan Geshem ngasih undangan, ngajak Nehemia. Nehemi, ayo kita ketemuan. Di kampung sini dekat namanya Ono. Kita ketemu bentar, ngobrol yuk, ngopi dulu bentar. Santai dulu. Sebenarnya Nehemia bisa aja berpikir gini. Kapan lagi kesempatan ini datang? Musuh-musuhku ngajak aku ketemu. Musuh gua ngajak gua ketemu, ya saatnya gua jabanin dong. Ajak debat, gue kalahin pemikiran dia, gue singkirin dia dari hidup gue. Sebenarnya bisa aja mikir seperti itu, benar gak sih? Dengan gampangnya musuh gue nyari gue. Oke, ini saatnya gue bisa mengalahkan mereka. Sebenarnya bisa aja sih Nehemia mikir seperti itu. Tapi masalahnya teman-teman, apa yang kita sebagai manusia lihat sebagai opportunity, apa yang kita manusia lihat sebagai suatu kesempatan, bisa saja di mata Tuhan itu bukan kesempatan, but a distraction. Mungkin apakah cuman kayak undangan sebentar, ketemuan sebentar di kampung Ono, di desa Ono. Tapi yang pasti terjadi, pekerjaan membangun temboknya berhenti, benar gak?
Pekerjaan dia yang seharusnya panggilan utama dia yang harusnya membangun kembali kota Yerusalem terhenti sementara. Jadi kita harus hati-hati teman-teman. Kita gak bisa melihat segala hal dengan mata manusia kita. Karena bagi kita, bagi Nehemia mungkin bisa aja ini suatu kesempatan untuk mengalahkan musuh. Tapi jangan-jangan it's a distraction. Dan si Sanballat dan Geshem ini gak cuma ngajak Nehemia cuma sekali, enggak. Alkitab mencatat 4 kali. Nehemia, ayo dong ketemu. Nehemia, kita ngobrol itu arsitektur tembok lu mau kayak gimana? Lu pakai semennya apa bahannya? Kira-kira kayak gitu ya, nggak beneran ya. Kira-kira kayak gitu, 4 kali Alkitab mencatat Sanballat dan Geshem ngajak Nehemia ketemu dan 4-4-nya Nehemia dia tolak semua undangan tersebut. So, kalau kita belajar hari ini, essence pertama yang mau kita belajar dari hari ini adalah kita harus belajar untuk berkata tidak. Sama seperti Nehemia yang bilang no kepada Sanballat dan Geshem, kita pun harus belajar untuk berkata tidak. Karena di 34 tahun gue hidup ini, gue suka melihat bahwa berkata tidak ini sesuatu yang underrated. Kita terbiasa mungkin dari dulu untuk menjadi yes man. Ditawarin apa? Oke, ditawarin apa? Let's go. Ditawarin apa? Gas. Padahal kita harus sadar, you actually grow with your no's, not with your yeses. Ketika kita tahu apa yang menjadi panggilan kita, maka harus ada harga yang kita bayar. Ibaratnya gini, teman-teman datang ke bandara, selama teman-teman punya tiket dan tahu tujuan teman-teman kemana, kalian gak akan gampang ke distract. Terdistract sama apa kok? Sama pengumuman yang suka ada di bandara, ya kan? Kalau teman ke bandara suka ada tuh pengumuman, penerbangan menuju Pulau Bali sudah, ya gitulah ya kurang lebih. Gue gak hafal. Intinya udah mau boarding nih ke Bali. Kalau kita tahu tujuan kita misal ke Surabaya, mau ada pengumuman 100 kayak gitu pun kita gak peduli, bener gak? Karena kita tahu tujuan kita kemana? Ke Surabaya. Mau ada pengumuman boarding ke Bali udah dibuka, boarding ke Jepang udah dibuka. Bodoh amat, bener gak? Karena kita tahu tujuan kita mau ke Surabaya. Lain cerita, kalau teman-teman, ini gue gak tahu sih ya beneran terjadi apa enggak. Teman-teman datang ke bandara bawa koper tapi teman gak punya tiket mau kemana. Satu itu aneh. Yang kedua akan sangat membingungkan. Lu bawa koper ke bandara, terus gue mau kemana hari ini ya, gitu ya. Luar biasa, itu pasti duitnya banyak ya, baru mau beli tiket saat di bandara gitu ya. Tapi akan bingung karena kalian akan melihat berbagai macam destinasi di papan bandara, bener gak? Oh ada ke Bali, ada ke Jepang, ada ke Amerika, ada ke Filipina, ada ke Myanmar. Jangan di Myanmar ya, negara hancur. Itu fakta berita ya, fakta berita. Ada negara ini. Apalagi kalau ketemu teman. Pas kebetulan teman ketemu gitu misalnya ke bandara. Bro, ayo kita ke Bali. Bali seru. Iya, Bali seru ya. Bro, ngapain ke Bali? Ayo kita ke Jepang aja makan ramen. Ramen asik juga sih. Semuanya iya ya. Gak jelas. Right? Bahkan seorang Yesus pun sering berkata tidak. Kita tahu di Alkitab bahwa Yesus sering menyembuhkan orang gitu ya. Bikin pengobatan. Kok pengobatan tuh kesannya kayak klinik ya. Tapi intinya Yesus sering melayani orang dengan menyembuhkan mereka. Bener gak? Ada ratusan, mungkin ribuan, gue gak tahu. Tapi ada masanya ketika Yesus sudah menyembuhkan cukup banyak orang, dia bisa bilang, okay, that's it, I'm done for today. Aku harus pergi. Mungkin masih banyak ratusan orang yang masih lumpuh, yang masih buta, yang butuh kesembuhan. Tapi Yesus bilang, enggak, ini saatnya aku untuk pergi. Bukan karena dia jahat, tapi Alkitab mencatat, dia pernah bilang ini, Yesus butuh waktu dengan Bapa. Bukan karena dia gak peduli dengan orang-orang yang masih sakit, tapi karena dia tahu apa tujuannya. Dia tahu dia butuh waktu dengan Bapa. Dia tahu bahwa waktu dia dengan Bapa merupakan sesuatu yang berharga. Dan kalau ngomongin waktu, ini gue pengen ngomong satu pesan gitu ya.
Gak cuma buat jemaat, tapi especially buat para leaders. Mau itu SGL, mau itu pelayan apapun itu. Kita harus dengan bijak menggunakan waktu kita. Kita harus dengan bijak berkata tidak kadang-kadang. Because if you're always available to everyone, eventually you will have nothing to give to anyone. Karena kita udah drain, kita dikuras abis-abisan. Mungkin awal kita ngerti, oh kita harus selalu available untuk orang lain. Betul, kita kan melayani untuk orang lain dan untuk Tuhan. Betul, tapi kalau lu selalu available, istilahnya waktu lu tuh dalam tanda kutip murah gitu, dalam tanda kutip. Lama-lama lu drain, lu habis. Karena apa yang ada di dalam diri lu, diri kita semuanya dikuras habis. Sehingga kita gak punya waktu lagi untuk merecharge diri kita sendiri. I've been there. Pernah gue memberikan seluruh waktu gue, ujungnya gue capek, drain. Dan kita berkata tidak, itu bukan karena kita gak peduli, sama seperti Yesus. Bukan berarti gue gak mau bantuin lu karena gue gak peduli, enggak. Tapi karena gue tahu apa yang gue butuhkan, karena gue tahu apa panggilan Tuhan dalam hidup gue. Mungkin gue berkata tidak sekarang, maybe in the future I will help you. Just because hanya karena gue kenal sama lu, hanya karena gue punya waktunya, hanya karena kayak gue punya kemampuan untuk menjawab pertanyaan lu, bukan berarti lu harus spend waktu lu untuk dia. Ingat ya, ingat ini teman-teman, you're not always have to be available every time. Amen. Lanjut soal Nehemia lagi. 4 kali, tadi gue bilang 4 kali Sanballat dan Geshem, para musuh-musuh Nehemia ini mencoba ngajak Nehemia ketemu. Dan 4-4-nya gak berhasil. Ternyata tidak berhenti di usaha yang keempat, mereka melakukan usaha yang kelima. Usaha yang 4 kali usaha ini tuh usaha baik-baik, ngajak secara baik-baik. Yang kelima nih agak lain nih, yang kelima. Yuk kita baca bareng-bareng ya, teman-teman baca deh. 1, 2, 3. In which meet together, thank you. Jadi undangan baik-baik yang berhasil, kita serang lewat yang namanya gosip. Ternyata gosip ini ancient technique ya ternyata ya. Ancient technique, udah dari zaman dulu ternyata. Dan sampai di zaman sekarang masih ada. Jadi si Geshem, si Sanballat dan teman-temannya ini ya, ini cowok-cowok yang mulutnya lemes kali ya. Jadi mereka bikin gosip, bikin rumor. Nem, katanya lu mau bikin pemberontakan ya. Nem, katanya lu mau jadi raja pemberontak ya. Apakah dia Luffy? Bukan dong ya. Bajak laut. Nem, katanya lu mau ngelawan pemerintahan zaman sekarang ya. Wah, kayak di negara mana gitu. Katanya. Jadi gosip. Diserang lewat gosip. Cara-cara yang memainkan emosi seseorang. Praktek yang zaman sekarang masih ada. Pernah dengar gak teman-teman kalau misalkan ada suatu makanan yang viral, misalkan penjual bakso gitu ya. Jual bakso baru, terus rame. Orang-orang ngantri berjam-jam di media. Pasti akan gosip yang keluar, dia pakai jimat tahu, pernah dengar gak? Itu kalau dibuka tongnya ada kolora tuyul tahu, pernah dengar gak? Pesugihan. Terus misalnya dia jualan sate kambing, tau gak anaknya muka kayak kambing tahu, dijadiin tumbal, pernah dengar gak sih? Jujur, zaman gue tuh sering banget kedengaran kayak gitu. Lihat tuh, dia bisnis sate kambingnya berhasil, karena anaknya jadiin tumbal, makanya muka anaknya jadi kayak kambing, kesian banget ya. Dan itu gue sendiri gak pernah lihat, mana sih muka anaknya kan gue gak pernah lihat gitu ya, cuma denger doang. Atau contoh lain, tuh lihat tuh, jabatan si A naik, bukan karena dia jago ngejilat atasannya. Pantas aja jabatannya naik, orang dia sikut kanan kirinya, right?
Pernah dengar kayak gitu? Bisnis sukses. Bisnis sukses. Susah banget. Bisnis sukses. Ya iyalah. Dia kan pakai jimat. Dia kan ada doa-doa ke gunung. Banyak banget kejadian kayak gini di zaman sekarang. Ya dari zaman dulu juga banyak gitu. Ini ancient teknik dari dulu gitu. Kalau teman-teman pernah mengalami hal seperti ini teman-teman, pesan gue hari ini, yang kedua, don't worry about what people say about you. Worry about what's true about you. Mau orang bilang apa, selama teman-teman hidup benar, sama teman-teman udah ngikutin apa kata Tuhan, hidup sesuai firman, tugas teman-teman cuman tutup kuping sambil bilang, bodo amat. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Bodo amat. Tomat, gitu ya. Bodo amat. Hidup gue udah benar di mata Tuhan, gak cuma di mata manusia, tapi di mata Tuhan hidup gue benar. Bodo amat orang mau bilang apa. Bodo amat dikira gue pakai jimat. Bodo amat. Bukan jimat di belakang gue, tapi Tuhan di belakang gue gitu ya. Asik. Baru nongol tuh barusan tuh, gak ada di catatan gue. Dan yang namanya gosip pasti mulai muncul ketika seseorang mulai berhasil, benar gak sih? Kayak tadi bisnis yang viral, makanan yang viral, pasti terjadi gosip. Pasti muncul ketika seseorang mulai sukses, mulai dampak mulai kelihatan berbuah. Dan kalau teman-teman tahu dan teman-teman ngikutin Om Wiryo gitu ya, gembala kita, Om Wiryo sering bilang begini, bahwa orang yang hidup dalam panggilan Tuhan akan diberikan 3 hal. Yang pertama perlindungan secara ilahi, yang kedua penyertaan secara ilahi, dan yang ketiga penyediaan secara ilahi. Yang dua mungkin kadang orang bisa lihat, orang paling gampang melihat yang mana? Berkat, penyediaan secara ilahi. Jadi kelihatannya kok dia bisa sih berhasil, kok dia semakin lama semakin diberkatin, semakin kaya mungkin, atau semakin wah. Itu yang manusia gampang lihat, benar gak sih? Dan jangan sampai teman-teman ketika teman-teman semakin diberkati, apa yang kalian lakukan berhasil, perjalanan panggilan kalian semakin berbuah, jangan sampai itu mengkorap atau merusak hati teman-teman. Don't let your external success do internal damage to your heart. Kenapa ada pesan seperti ini? Karena ini bukan teori doang, tapi Nehemia sendiri pun mengalami. Di ayat yang ke-10 diceritakan bahwa one day I went to the house of Shemaiah, son of Delaiah, bukan Delilah tapi Delaiah, the son of Mehetabel, who was shut in at his home. He said, "Let us meet in the house of God inside temple, and let us close the temple doors, because men are coming to kill you. By night they are coming to kill you." Jadi ada karakter baru nih, namanya Shemaiah. Dia mau ngasih intel, ya, spill the tea kepada Nehemia. Buruan kita masuk ke bait Allah, kita tutup rapat-rapat karena ada orang yang mau bunuh lo. Terus Nehemia percaya nggak dengan kata-kata Shemaiah? Lanjut ya, di ayat yang 11 sampai 13. But I said, should a man like me run away, or should someone like me go into the temple to save his life? I will not go. I realized that God had not sent him, but that he had prophesied against me because Tobiah and Sanballat had hired him. Him itu maksudnya Shemaiah ya. He had been hired to intimidate me so that I would commit a sin by doing this, and then they would give me a bad name to discredit me. Gampang ya, Shemaiah adalah seorang pengkhianat. Shemaiah itu bukan buat ngasih Nehemia intel, tapi dia adalah intel si Sanballat dan Geshem. Dia mencoba untuk ngasih jebakan kepada Nehemia. Jebakannya apa? Ayo masuk ke bait Allah. Kita tutup pintunya rapat-rapat, kita nyumput. Yang nampaknya seperti opportunity untuk Nehemia bersembunyi, tapi itu adalah distraction. Kenapa? Karena Nehemia itu sebenarnya layak untuk masuk ke bait Allah di cerita ini. Kenapa? Karena dia membangun kembali bait Allah di kota Yerusalem. Yang tadi yang gak ada, yang tadi rata sama tanah, tapi dibangun kembali. Sebenarnya Nehemia itu layak dan berhak untuk
masuk ke bait Allah. Tapi Nehemia sadar, dia tolak ini, sadar. Kenapa? It's not about me. Gue kembali ke kampung halaman gue Yerusalem bukan tentang membesarkan nama Nehemia. Bukan tentang, orang ingat Nehemia yang bangun kembali kota ini. Enggak. Tapi panggilan hidupku adalah membangun tembok, that's it. Dia fokus cuman dengan panggilannya, dia gak peduli nama dia mau terkenal, nama dia mau dipahat di gates, di gerbang kota, dia gak peduli. Dia cuma peduli bahwa gue kerjain panggilan Tuhan, gue selesai panggilan Tuhan, that's it. Jadi jangan sampai teman-teman seperti ini terjadi pada teman-teman. Nehemia tidak membiarkan kesuksesannya menghancurkan hatinya, dan gue pengen setiap dari kita pun tidak menghancurkan hati kita hanya karena kesuksesan yang kita alamin. Amin. Jadi mau di level manapun itu teman-teman, serang-serangan akan selalu ada. Sama seperti game, di level 1 ada musuh level 1. Di level 5 apakah musuhnya hilang? Enggak, musuhnya malah lebih sulit. Right? Level 10 pun begitu, di level 15 dan seterusnya. Dan in fact gue mau cerita sedikit tentang gue sendiri. FYI, gue sudah melayani di gereja ini ya lumayan lah, mungkin dari tahun 2010, 11. Jadi udah kurang lebih 13-14 tahun gue melayani di gereja ini, melayani Tuhan di gereja ini. Dan gue mengawali semua dengan pelayanan di bidang praise and worship. Karena yang gue bisa pada saat itu cuman itu doang. Cuman gitar doang, itu pun gue otodidak, gue gak pernah ngeles, gak pernah belajar, gue kuliahnya juga bukan musik gitu ya. Gue cuman seseorang yang suka gitar, udah gitu doang. Orang biasa. Tapi waktu itu gue ikut audisi, keterima gitu ya. Terus gue berusaha dan gue pengen lebih jago nih, supaya gue bisa melayani Tuhan lebih lagi. Gue nonton YouTube, gue cari tutorial, gue cari buku, gue cari PDF secara ilegal tentunya pada saat itu. Gitu ya, cari PDF, gue nonton interview dengan gitaris dunia. Gue bahkan yang mungkin bagian terniat gue adalah gue beli DVD Niti Pici gue yang ada di Amerika. DVD tentang gitar doang, gitu ya. Jadi gitaris idola gue John Mayer, ada yang suka John Mayer? Yang tua-tua doang kayaknya ya. Nah, gue beli DVD dari gurunya John Mayer. Ya, adalah orang Jepang gitu ya. Jadi gue cari-cari, guru John Mayer jago, oke, guru John Mayer siapa? Nah itu yang gue cari. Berarti dia berhasil mencetak John Mayer gitu kan. Gue cari itu, gue niat, gue ngikutin cita-cita gue. Intinya gue abisin lah segala waktu, tenaga, duit, segalanya ya. Untuk supaya gue bisa lebih jago dalam tanda kutip. Yang mana sampai hari ini sih biasa aja gitu ya, gak jago-jago juga. Yuk, nomor saya kalau mau daftar. Enggak. Sampai mana tadi? Oh ya, sampai beli ini. Intinya gue udah berusaha sampai gue rasa I'm skillful enough. Adalah masanya di mana kalau gue melayani itu gue bisa setiap minggu dalam 1 bulan tuh pelayanan terus. Jadwal gue gak pernah kosong, selalu pelayanan, mau itu di pusat, di youth, di cabang, dimanapun, gak pernah kosong. Dan kalau Natal, kan kita Natal pasti ibadah youth gak ada gitu ya, pasti kan semuanya terpusat di main hall gitu kan. Itu bisa 4 tahun berturut-turut pasti gue pelayanan di Natal. Acara digadang-gadang kan the biggest event of the year. Gitu ya, yang main di situ adalah orang-orang terbaik di gereja. Wow, gitu ya. Pernah ada masa-masa gue seperti itu. Lalu setelah masa-masa dan tanda keemasan itu, I hate the term keemasan, tapi tibalah suatu masa di mana jadwal gue berkurang. Yang tadi bisa 4 kali sebulan, lama-lama jadi 2 kali sebulan. Di situ gue masih biasa aja. Oh mungkin pelayan ada pemain gitar baru kali ya, gitu. Jadi masih santai aja. Nggak lama setelah itu jadwal gue berkurang lagi. Cuma sekali sebulan, bahkan 0. Nggak ada jadwal. Dari orang yang tadinya sebulan 4 kali, dan sehari itu bisa, dalam hari Minggu tuh bisa pagi di mana, sore di mana.
Bisa tiba-tiba zero, gak ada jadwal. Di saat itu si jahat mulai nyerang pikiran gue, mulai mendistract gue. Hah, kok bisa sih gue udah pelayanan sekian tahun, 10 tahun plus, kenapa jadwal gue dikurangin? Apakah aku kurang jago? Apakah muncul orang-orang yang lebih muda dan lebih jago? Apakah ini cara gereja memperlakukan orang yang setia? Itu mulai muncul di kepala gue. Jadi kalau kalian kira orang yang udah pelayanan lama gak akan terganggu, you are wrong. Jadi fokus gue yang dari awal adalah melayani Tuhan, menjadi melihat sheets tabel jadwal. Gue ke distract. Sampai suatu saat Tuhan ingetin gue, ini random banget, gue lagi nyetir deh. Pokoknya gak lagi mikirin apa-apa, tiba-tiba ada suara yang muncul di hati gue bahwa sejak kapan it's all about jadwal? Sejak kapan pelayananku adalah tentang dirimu? Wow, itu gue benar-benar kayak digampar bolak-balik kiri kanan depan belakang. Kayak kok bisa fokus gue di shift yang harusnya tentang pelayanan malah tentang jadwal. Padahal kalau gue boleh melihat the whole life of my pelayanan gue gitu ya, sepanjang perjalanan pelayanan gue gak berhenti di praise and worship doang. Gue bisa sharing di tempat ini, gue bisa menjadi seorang small group leader, gue bisa menjadi ketua event, acara besar di gereja ini. Bukan tentang itu, tapi intinya itu semua terjadi di hidup gue, tapi gue cuma melihat jadwal. Ngerti gak? Itu semua terjadi, gue dipercaya berbagai macam hal yang lebih besar, tapi gue cuma fokus kepada jadwal pelayanan. Sedih banget. Setelah Tuhan bilang itu, dia mulai istilahnya menunjukkan bahwa apa yang terjadi dalam hidup gue. Dan gue lihat, setelah gue hitung gitu, kalau gue boleh menjadi orang yang perhitungan, gue bahkan lebih produktif dibanding zaman gue menjadi orang PW doang. Gue bisa sharing dengan teman-teman, gue bisa menjadi seorang small group leader, bahkan gue baru memulai carousel baru gue lagi, kurang lebih udah setahun inilah. Dan kalau teman-teman ingat, gue udah pernah bilang bahwa gue punya, ya bisa dibilang passion gitu kali ya. Gue punya passion tertentu terhadap relationship, benar gak sih? Gue pernah sharing itu kan, orang yang pacaran, orang yang, dan entah kenapa, gue gak ngerti. Tuhan selalu kirimin orang-orang yang relationship-nya problematik. Siapa tuh? Gue gak tahu, entah kenapa ada orang ini gue gak kenal, dia random tiba-tiba pengen masuk carousel gue. Randomnya as in gue gak kenal, tapi dia ternyata adalah ada kenalannya Tasya gitu, istri gue. Ci, aku pengen masuk carousel dong. Oke, setelah masuk ternyata setelah cari-cari dia punya juga masalah tentang relationship-nya. Wow, setelah gue lihat, wow Tuhan, kemana aja gue selama ini? Mata gue selama ini ngelihatnya kemana? So, teman-teman, gue bisa diserang, and you will be attacked. Gak tahu kapan, gak tahu lewat cara apa. Tapi lewat pelajaran hari ini gue pengen ingetin, keep your focus. Do not be distracted. It will come, akan datang. Tapi kita belajar dari Nehemia bukan orang yang luar biasa, bukan seseorang yang dengan super power, dan bahkan kalau kalian baca kisah ini, gak ada kejadian supernatural yang terjadi. Ketika dia bangun tembok, gak ada tuh bata-batanya terbang dengan tersendirinya, terus nempel satu sama lain, gak ada. Gak ada malaikat yang turun bantuin angkat tembok, bantuin angkat batu, gak ada. Ordinary people, tapi with great God and great vision. So, bagi teman-teman yang sedang mencari, teman-teman yang sedang menjalani panggilan, pesan terakhir hari ini, boleh tolong dibantu next gak? Boleh tolong dibantu next, pesan terakhir gue untuk hari ini. Oops. Sanctuary concert. Jangan lupa. Pesan terakhir hari ini, you will never finish what you don't start. Ayo mulai, jangan
Jangan takut. Sulit, pasti sulit. Diserang, pasti diserang. Tapi bersama Tuhan, we can do everything. Amin. Ayo kita berdiri teman-teman. Kita sama-sama berdoa ya. Bapak, terima kasih untuk hari ini, untuk series The Good Work ini, bahwa kami diajarkan bahwa setiap dari kami memiliki tujuan, punya destiny yang spesifik yang Tuhan tanamkan dalam hidup kami. Memang gak gampang menemukan apa panggilan hidup kami, tapi kami percaya Tuhan bisa terus menyertai kami, membantu kami menemukan apa yang menjadi panggilan hidup kami. Buat teman-teman yang sudah berjalan dalam panggilannya, aku berdoa biarkan ada kekuatan yang berjalan bersamamu. Biarkan kaki-kakimu tidak pernah terantuk oleh batu. Biarkan selalu ada kekuatan Tuhan yang mengangkatmu kembali ketika kamu terjatuh. Aku berdoa Tuhan bagi orang yang belum menemukan panggilannya, mereka bisa menemukan lewat apapun caranya. Lewat bagaimanapun Tuhan menolong mereka lewat cara apapun. Mau lewat orang lain, mau lewat sermon, mau lewat apapun itu, buku yang mereka baca, apapun itu, aku berdoa untuk Tuhan bisa pakai setiap jemaat yang hadir tempat ini menemukan panggilannya sehingga mereka bisa hidup yang maksimal sesuai dengan desain Tuhan yang sudah Tuhan bikin untuk setiap dari mereka. Terima kasih Tuhan, aku percaya Tuhan gak bikin setiap manusia dengan ketidaksengajaan, tapi aku percaya ada tugas dan fungsi intensional yang sudah Tuhan tetapkan dalam setiap kami. Terima kasih, kami gak mau hidup sesuai dengan kemauan kami saja, tapi kami mau hidup disetir oleh Tuhan. Biarkan Tuhan yang memimpin setiap langkah kami dan setiap nafas kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau minta berkat daripada Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan bisnismu. Biar Tuhan yang menyertai setiap apapun yang kamu lakukan. Kau akan menyaksikan bahwa janji Tuhan nyata di dalam hidupmu. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan diangkat naik dan bukan turun. Tidak ada seorang pun yang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kau akan menjadi terang kemanapun kau pergi. Kau akan menjadi garam kemanapun kau melangkah. Biar berkat terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Happy Sunday, boleh masuk ke dalam small groupnya masing-masing.